Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Arif Maladi, NIM 2211101014 dari kelas S1TT10A. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah Matematika Diskret, yaitu mereview jurnal dengan judul Penerapan Algoritma Kruskal dalam Pembangunan Rute Bus Wisata Kota Bandung. Pertama yaitu latar belakang. Untuk meningkatkan sektor pariwisata di Kota Bandung diperlukan pembangunan sarana transportasi yang murah dan efisien. Salah satu solusinya adalah dengan menyediakan bus yang memudahkan wisatawan untuk mengunjungi berbagai tempat wisata di Kota Kembang ini. Dalam upaya membangun rute transportasi yang efisien dan tidak membuang-buang biaya, diperlukan kontribusi dari ilmu pengetahuan yang mempelajari hal tersebut. Salah satunya adalah matematika diskrit. Dalam makalah ini, penulis mengaplikasikan teori graf dan pohon, khususnya algoritma Kruskal yang dipelajari dalam matematika diskrit untuk merancang rute bus wisata yang mencakup tempat-tempat wisata terkenal di Kota Bandung. Selanjutnya yaitu tujuan untuk menjelaskan pentingnya pembangunan sarana transportasi yang efisien dan murah, khususnya dalam konteks meningkatkan sektor pariwisata di Kota Bandung. Jurnal ini juga mengusulkan penggunaan matematika diskrit, terutama teori graf dan pohon, serta algoritma Kruskal sebagai alat untuk merancang rute bus wisata yang optimal dan meliputi tempat-tempat wisata terkenal di Kota Bandung. Selanjutnya adalah metode yang digunakan, yaitu adalah algoritma Kruskal, adalah salah satu algoritma yang terbentuk dalam suatu teori graf yang dapat digunakan untuk mendapat minimum spanning tree dari graf. Didefinisikan sebagai pasangan himpunan V dan E. Metode selanjutnya menggunakan pohon, yaitu graf tak berarah yang terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Selanjutnya adalah langkah-langkah. Yang pertama, kita menghubungkan titik C ke titik B. Kemudian kita menghubungkan titik H ke I. Selanjutnya menghubungkan titik B ke A. Setelah itu kita menghubungkan titik H ke titik J. Kemudian kita menghubungkan titik J ke titik K. Selanjutnya kita menghubungkan titik K ke titik N. Kemudian kita melanjut menghubungkan titik N ke titik O dan titik J ke titik G karena tidak mengandung sirkuit. Selanjutnya kita menghubungkan titik I ke titik M dan titik N ke titik O. Selanjutnya kita menghubungkan titik K ke titik L dan titik C ke titik D. Kemudian kita harus menghubungkan titik K ke titik L dan titik D ke titik H. Selanjutnya kita menghubungkan titik G ke titik E. Dan yang terakhir kita menghubungkan titik A ke titik F. Maka terbentuklah spanning tree yang efisien. Hasil pengurutan sisinya berdasarkan bobot. Yang pertama yaitu sisi H dan I, bobotnya 1,7. Sisi B dan C bobotnya 2,4, sisi A dan B bobotnya 2,7, sisi H dan J bobotnya 2,8, sisi J dan K bobotnya 2,9, sisi I dan J bobotnya 3,5, sisi K dan N bobotnya 3,7, sisi N dan sisi O bobotnya 3,7,
sisi G dan sisi J bobotnya 3,9, sisi I dan sisi M bobotnya 4,1, kemudian sisi M dan sisi N bobotnya 4,2, selanjutnya sisi K dan sisi L bobotnya 4,6, kemudian sisi G dan sisi H bobotnya 5, selanjutnya sisi J dan sisi M bobotnya 5,1, kemudian sisi K dan sisi M bobotnya 5,7. Yang ke-17 yaitu sisi K dan sisi O bobotnya 5,8, kemudian sisi G dan sisi K bobotnya 5,9, sisi L dan sisi O bobotnya 5,9, kemudian sisi D dan sisi H bobotnya 6,8, selanjutnya sisi A dan sisi D bobotnya 7,6, kemudian sisi E dan sisi G bobotnya 8,8, sisi G dan sisi L bobotnya 9,1, sisi A dan sisi F bobotnya 9,9, sisi D dan sisi G bobotnya 11,8, sisi C dan sisi G 12,3, sisi F dan sisi L 12,4, sisi E dan sisi F 12,5, sisi E dan sisi L 12,5, kemudian A dan E 14,3, kemudian B dan E 15,2, dan yang tertinggi sisi C dengan sisi E. Selanjutnya kesimpulan dapat kita lihat dari pohon yang merentang minimum berbobot yang dihasilkan untuk menghubungkan tempat-tempat wisata di Kota Bandung. Pohon ini mempunyai 63,1 km yang didapat dari menjumlahkan semua bobot sisi yang tidak mengandung sirkuit. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.